Assalamualaikum Animal Lovers. Menjelang akhir tahun 2022, mari kita simak event seru dari berbagai komunitas anjing ras di LV Penthouse and Residence Alam Sutera. Seperti apa keseruannya? Yuk tonton selengkapnya di sini. A brand new masterpiece by Alam Sutera. After many successful projects, we present to you LV Penthouses and Residences. The first premium residential with 4 hectares forest park. Imagine living a balanced life with all urban city facilities and practicality, combined with the beauty of nature, resulting in a healthy lifestyle. Nestled in the heart of CBD Alam Sutera, with easy access to everywhere you need to be. With 40+ world-class facilities, we provide a complete package for every member of your family. Imagine every day feeling like you live in a resort. Living a life you don't need to escape from because every day is holiday. Also a home that gives you the luxury of living in a penthouse. Enjoy the spaciousness of every room and its stunning view. With full glass window, high ceiling, utility area and study room in every unit. Home for a lifetime. LV by Alam Sutera. Halo semuanya, selamat datang di LV Penthouses and Residences Masterpiece Project by Alam Sutera. Dan hari ini saya, Christine Wibowo, selaku General Manager LV Penthouses and Residences akan menemani Anda semua. Dan kita sedang ada di acara Dogs Day Out. Ya, Dogs Day Out ini adalah acara tahunan yang kita buat untuk kita bisa kumpul-kumpul nih semua pecinta dogi yang ada di Jakarta. Semua Ros Dogi bisa kumpul hari ini dan kita banyak acara tentunya. Ada food bazar, kita juga ada obedience training, kita juga ada untuk fundraising, dan kita juga akan ada acara untuk merayakan birthday bersama. Dan tentunya buat kalian pencinta dogi, dogi kita pasti pengen dong kumpul-kumpul bersama, saling sharing, saling bercerita. Di sini nih tempatnya, jadi harus segera datang ke sini ya. LV Penthouses and Residences ini adalah proyek terbarunya Alam Sutera, di mana di LV ini kita diperbolehkan untuk membawa hewan peliharaan kita. Jadi kita nggak perlu lagi nih sembunyi-sembunyi, takut-takut nih bawa pet kita ke unit kita, karena di LV kita diperbolehkan. Dan tidak hanya itu, LV juga menyediakan pet yard yang cukup luas, punya pet grooming station sendiri. Wah, pokoknya luar biasa sekali deh buat kita yang pecinta pet. Tentunya kalian semua penasaran, yuk segera datang nih ke LV. Kalau penasaran lebih lanjut lagi, saksikan terus Tikum ID. LV Marketing Gallery menjadi tempat gathering para pemilik anjing ras. LV sendiri adalah proyek properti terbaru dari pengembang Alam Sutera dengan konsep pets friendly. Acara yang berlangsung pada tanggal 12 November 2002 ini dimulai dari pagi hari dengan rangkaian event terdiri dari bazar, talk show, fundraising, pelatihan kepatuhan untuk hewan, fashion show, lomba makan, hingga perayaan ulang tahun untuk anjing berulang tahun. Turut hadir beberapa pembicara, yayasan satwa, serta bintang tamu yang populer di sosial media seperti Dr. Hewan Rajanti, Shelter Pejaten, Rumah Singgah TPP, 4G Family, dan Hong and Buona. Para pauperan yang hadir nampak menikmati semua rangkaian acara saat itu. Wah, nampak seru dan meriah sekali ya. Sebetulnya bisa banget sebelum dia melakukan hal-hal bentuk lanjutan tanpa kita koreksi. Kayak semisal umurnya mungkin masih papis, masih bisa kita kontrol, masih bisa kita ubah. Lebih baik kita harus tahu jadwalnya dulu, jadwal pipis atau umurnya dulu. Sekarang mari kita tanya kesan-kesan dari para pengunjung event Dogs Days Out tahun ini. Kita dari komunitas Pomeranian Walkers Community. Perkenalkan, saya dengan Fulani, dengan anak buahnya Mafis. Aku Mila, dengan anak buahnya namanya Beauty. Aku Yuki, dengan Gara dan Gio. Kita sering banget ngadain acara juga untuk komunitas sendiri. Jadi memberikan edukasi kepada teman-teman yang punya anjing supaya tahu mengenal dunia-dunia luar anjing seperti apa gitu. Joinnya gampang banget.
banget. Kita ada Instagramnya, tinggal follow aja IG kita di Pomeranian Lovers Community 22. Tinggal DM kita aja. Dan syaratnya gampang banget, hanya punya POM saja sudah bisa gabung di komunitas kita secara gratis. Itu aja sih. Kami dari komunitas Shiba Inu Indonesia. Nah, kita sekarang lagi ngumpul di Elvi. Jadi ini eventnya yang diadain oleh apartemen Elvi, namanya Dogs Day Out. Ya, ini namanya Dope, ini Fiore, ini namanya siapa? Satoru. Ini Satoru, Ranmaru, Tokyo, siapa? Bentley. Ya, jadi ini Shiba Inu anjing Jepang. Jadi anjing Jepang yang terkecil adalah Shiba Inu, anjing Jepang yang terbesar adalah Akita. Nah, ini besar banget nih. Wih. Ya, jadi hampir mirip ya mukanya semua. Karakter juga mirip. Ini bagus banget ya buat ngumpul-ngumpul anjing ya. Nggak hanya Shiba Inu. Jadi ada corgi, ada poodle, ada macam-macam ya tadi ya. Jadi kita butuh tempat untuk sosialisasi anjing. Jadi anjing nggak di rumah terus, jadi harus ketemu anjing-anjing lain. Jadi kalau suatu hari dia membaur, udah biasa gitu. Biasa kayak gini kan masih kecil nih umurnya, jadi dia agak takut-takut. Jadi mulai kayak gini ntar dia pulang, besok ke tempat lain udah mulai berani, lama-lama berani gitu. Kalau ini kan udah 5 tahun, jadi dia udah biasa, kemana-mana udah biasa gitu. Jadi memang semua anjing perlu komunitas, nggak orang doang ya. Orang di rumah kan stres tuh, nah anjing juga butuh komunitas, ketemu anjing-anjing lain gitu. Tinggal masuk ke Instagramnya aja. Jadi shibainu.indo. Ya, shibainu.indo. Jadi ntar DM, nanti tinggal saya mau ikut dong next gathering ada di mana gitu. Jadi kita adain gathering kalau bisa sebulan sekali atau paling lama 2 bulan sekali lah. Nah, jadi nanti kita akan cari-cari partner-partner seperti ini. Ada tempat nih, mau gak bikin gathering? Mau? Oke, kita undang semua gitu. Saya Susana Somali, saya dokter manusia bukan dokter hewan. Saya seorang patologi klinik, diagnosa COVID itu sama saya. Saya punya penampungan di Pejaten. Kebanyakan memang anjing karena kita habis steril nggak bisa rilis karena anjingnya nanti dimakan. Kebutuhan Pejaten yang utama tetap ya hidupan selalu butuh dana kan. Jadi bisa ditransfer ke rekening yang ada di medsos manapun yang ada nama Pejatennya. Tapi Pejaten juga tidak menutup kemungkinan ada orang mau ngasih dog food sekilo, cat food sekilo, beras sekilo, baju bekas, kain bekas, apa ya, meja, pokoknya kita bisa kursi ya. Kalau misalnya ada orang gitu ya kan nggak mau namanya donasi, kain juga, kain itu pasti kepake oleh kita juga seperti itu. Terus juga kita buka adopsi untuk anjing terutama, tapi pasti kita survei dulu. Setelah kita survei orangnya juga harus bonding dengan anjingnya dan kita berikan adopsi secara gratis. Aduh, kalau adopsi dengan yang masuk 1:100 kita bisa rescue banyak, tapi karena kebanyakan anjing kampung pasti susah untuk diadopter. Sisanya adalah anjing ras kecil mah gampang diadopter karena hunian-hunian di Pulau Jawa kan kecil-kecil dan kebanyakan vertikal. Jadi kalau Elif mulai mendukung pet friendly ya itu udah terdukung sekali. Ya, semua media sosial kami ada Pejaten Shelternya, ada kata-kata Pejaten Shelter. Kalau sedikit otak itu karena kita dulu ada masalah nama di Facebook, Twitter Pejaten Shelter, Instagram Pejaten Shelter, dan TikToknya juga Pejaten Shelter. Jadi hubungi kita di semua media sosial. Ya, orang Indonesia dan seluruh dunia kan sekarang sudah familiar dengan medsos manapun. Di situ juga ada nomor-nomor WA yang selalu dikunjungi orang.
Kalau untuk event-event seperti ini, sebenarnya saya sangat tertarik karena beberapa forens itu bisa kita bekali masalah tentang penyakit, misalnya dengan adanya talk show, terus kemudian adanya pengenalan-pengenalan untuk shelter, sehingga mereka lebih aware terhadap anjing-anjing yang yang diselamatkan mungkin dari lingkungan yang lama seperti itu, kemudian di shelter, dan mereka tertarik untuk mengadopsi hewan-hewan tersebut karena kondisi hewan yang lama di shelter juga akan membuat mereka tidak mendapatkan orang tua yang baik seperti itu. Tetapi nanti dengan adanya shelter-shelter ini kita bisa mengkomunikasikan antara foren sendiri dengan orang-orang yang memang tertarik untuk mengadopsi hewan yang baru. Foren yang ingin tahu untuk membedakan antara anjing yang sakit dan anjing yang sehat itu akan sangat jelas kelihatan. Kalau misalnya anjing yang sehat itu dia pastinya tidak ada luka di dalam sekujur tubuhnya, terus kemudian matanya cerah, bulunya itu kelihatan mengkilap, terus kemudian tingkah lakunya itu aktif, respon terhadap orang-orang atau lingkungan di sekitarnya. Sementara kalau anjing yang tidak sehat atau anjing yang sakit itu mungkin bisa kita cek itu ada misalnya ada kutu, ada luka di dalam di anggota tubuhnya, terus kemudian mereka tidak agresif atau lesu, kelihatannya nafsu makannya berkurang, pupnya diare, terus kemudian ada muntah, itu akan sangat jelas kelihatan. Jadi kalau foren sekalian menemukan kondisi-kondisi petnya demikian, segera dibawakan ke klinik terdekat. Kalau memang mau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan lebih lengkap itu ke klinik-klinik yang memang menyediakan fasilitas pemeriksaan penunjang yang lengkap. Kalau di klinik kita sendiri sebenarnya untuk alat-alat penunjang itu cukup mumpuni, ada X-ray, ada USG juga, terus kemudian ada labnya juga seperti itu. Tapi kalau memang kondisi-kondisi yang memang urgent atau emergency, tidak salah kok untuk memeriksakan ke klinik paling dekat seperti itu. Bagaimana Sobat Tikum? Seru nggak nih liputan event kali ini? Komunitas Satwa Anda sudah pernah tampil di Tikum ID? Kalau belum, hello, pada kemana aja sih? Makanya, mampir ke situs kita di tikum.id. Lalu follow Instagram @tikumindonesia dan subscribe di channel ini ya.